Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kedengaran ya wabarakatuh. suara saya ya. Kedengaran, Bu. Ya, kita diskusi saja tentang hak cipta. Apa sih hak cipta itu? Apa coba hak cipta itu apa? Ada yang tahu? Ya, itu ada di slide-nya ya. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Siapa pemegang hak cipta itu? Orang atau kelompok orang. Di slide-nya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan. Ya, ini jadi hak cipta itu adalah hak eksklusif yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta baik perorangan maupun berkelompok tentang hasil penuangan gagasan. Hasil penuangan gagasan itu apa saja bentuknya? Mungkin sudah tahu, bentuknya ada dua. Yang pertama kita sebut dengan copyright. Yang kedua tentang industry right. Apa yang diartikan dengan copyright, hak cipta? Apa itu hak cipta? Copyright itu tadi apa? Ya, ini hak cipta melahirkan hak eksklusif atas karya cipta dan dalam kurun waktu tertentu. Hak cipta mampu mengawasi pemanfaatan hak ekonomi. Hak cipta juga dapat melahirkan hak moral yang melindungi citra dan integritas dari pencipta. Apa saja ruang lingkupnya? Merek masuk enggak dalam hak cipta? Jadi ruang lingkup hak cipta itu ada dua. Yang pertama, ruang lingkup itu mencakup hak cipta copyright. Yang kedua, dalam bentuk industri right. Jadi yang berhubungan dengan industri ini sangat luas. Ada merek, ada paten, ada apa lagi? Banyak. Coba kita lihat slide yang lainnya. Ada ya. Ya. Silakan dicari ya. Jadi ada ruang lingkupnya ada dua macam. Pertama copyright, yang kedua industry right. Industry right ini termasuk di dalamnya merek, paten, apalagi gambar, peta, masuk nggak? Ya, semua masuk. Apa saja yang berhubungan dengan industri, semua masuk. Saya cari slide-nya tapi malah belum ketemu ya.
Ya, kembali lagi ke sini. Jadi hak cipta itu menurut undang-undang dibagi dalam 2 ruang lingkup. Yang pertama adalah copyright, yang kedua industry right. Industry right itu yang mana saja, apa saja? Ya, di sini termasuk dalam logo merek dagang, sastra asli, musik, drama, karya, banyak sekali yang termasuk dalam industrial right. Apa saja yang berhubungan dengan software, layout komputer, semua masuk dalam industri right. Tentu saja industri right ini masuk dalam kategori rahasia dagang. Jadi semua hal yang berhubungan dengan industri right dan hak cipta ini yang sudah didaftarkan akan dilindungi hak-haknya, hak para pencipta tadi. Saya misalnya di Unila itu mendapatkan 19 sertifikat hak cipta karya tulis. Maka hak cipta itu adalah milik saya. Saya akan diuntungkan dengan apa namanya? Dari sudut ekonomi. Dengan mendapat royalti apabila ada yang melakukan pengutipan atas karya ilmiah yang sudah saya unggah. Selain mendapatkan royalti, saya pun akan dilindungi hak-hak saya apabila ada yang melakukan pengambilan tanpa izin. Tanpa izin dengan saya mengutip karya ilmiah saya tanpa izin, maka dia bisa dilakukan dengan tindak pidana plagiat. Itu dari segi tulisan. Kalau dari segi gambar, fotografi, software komputer misalnya, karya geografis, tari, balet, dan sebagainya, tari Lampung yang dimodifikasi misalnya dia mempunyai hak industri atas karya-karya tersebut. Bila terjadi pelanggaran, dia akan dikenakan denda 500 juta maksimal dan kemudian dia bisa dipidana maksimum 5 tahun berdasarkan undang-undang hak cipta. Ada sanksi lain enggak kira-kira? Selain 2 sanksi itu. Kalau terjadi pencurian layout, misalnya komputer, segala sesuatu yang sifatnya rahasia dagang, bisa dilakukan tindakan apa lagi selain dia dipidana, suruh bayar denda, apa lagi kira-kira? Priscilia. Halo Priscilia. Ketemu lagi. Apa kabarnya Prisil? Iya Ibu, alhamdulillah baik. Sehat. Kayaknya tambah cantik. Apalagi Prisil? Sanksi yang bisa diberikan. Kira-kira bisa secara perdata bisa enggak dimintakan ganti rugi? Karena hak ciptanya ranahnya adalah dalam lingkup perdata, seharusnya bisa Bu untuk Bukan diberikan seharusnya, ganti memang kerugian bisa. terhadap. Iya, memang bisa. Jadi ada pilihan-pilihan. Pidana 5 tahun penjara maksimum, denda 500 juta, denda ini hukum administrasi, atau digugat perdata untuk minta ganti kerugian karena melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi itu sanksi-sanksinya. Contoh nyata yang sering kita temuin di mana saja, kapan saja kita bisa melihat, apalagi sebelum pandemi ya, kita menemukan orang menjual CD lagu bajakan. Ya, itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Kasus yang kemarin sempat heboh adalah kasus merek
dagang, ayam apa? Ayam geprek, Geprek bensu, Bu. ya apa namanya? Bensu, geprek bensu ya. Nah, itu kan berebut merek dagang kan? Apa hukumannya? Ganti rugi bukan? Ganti rugi enggak? Selain dia tidak boleh menggunakan merek itu karena ada pelanggaran hak cipta, dia pun bisa dituntut minta ganti kerugian ya. Nah, sangat luas kalau yang di bidang industri ini sangat luas. Apa saja, mau merek dagang, logonya, tentang sastra, tentang musik, novel, apa saja, ya sangat luas. Bahkan tari yang dimodifikasi pun bisa kita daftarkan. Sepanjang itu terdaftar, itu adalah milik dari si pencipta dan tidak bisa ditiru. Kalau ditiru dia melakukan sebuah pelanggaran atau melanggar hukum. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Misalnya ada gambar Mona Lisa. Mona Lisa itu hak patennya dari siapa? Pelukisnya Mona Lisa? Da Vinci itu depannya apa? Leonardo, Bu. Iya. Jadi hak ciptanya itu sudah berapa abad ya? Atau kalau dari segi hukum Islam ada namanya Taman Kurma Utsman bin Affan. Sampai hari ini Taman Kurma dari Khalifah Utsman bin Affan itu masih menghasilkan, memberikan manfaat. Itu hak cipta yang luar biasa ya. Ya, baiklah kita berikutnya. Ini sudah pinter semua ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini huruf M, ini logo dari makanan cepat saji. Kita tidak boleh menirunya. Kalau kita menirunya berarti kita melakukan pelanggaran hak industrial ya. Itu juga ada Mona Lisa, ada CD dan seterusnya. Itu ada gambar bola dunia, kita nggak bisa menirukannya. Kenapa? Karena sudah didaftarkan lebih dulu sama penemunya ya. Jadi intinya kalau bicara tentang hak kekayaan intelektual itu kita harus paham bahwa hasil karya itu sudah terdaftar dengan menggunakan penciptanya menggunakan rahasia dagang. Berhubungan dengan rahasia dagang. Apa rahasia dagang itu? Ada yang tahu apa rahasia dagang itu? Jadi hak kekayaan intelektual itu, terutama yang bidang industrial, itu melekat dengan rahasia dagang. Apa artinya rahasia dagang dalam hukum perdata? Informasi yang tidak diketahui oleh umum, Bu. Iya, Di bidang informasi hanya diketahui oleh pencipta atau pencipta dan kawan-kawannya. Jadi tidak boleh dipublis. Ketika itu dipublis, ada terjadi pelanggaran. Misalnya apa misalnya? Holvi Alda, apa Holvi Alda? Contohnya apa rahasia dagang itu? Yang tidak misalnya kita produksi suatu makanan, ayam geprek. iya, Nah, ayam geprek Unila misalnya. Nah, terus bumbu-bumbunya itu iya, termasuk rahasia. iya, bumbunya, bagaimana mengolahnya. Tetapi Ya, Bu. kalau dia belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, bisakah kita mengatakan itu hak cipta kita? Sepertinya belum bisa, Bu. Iya, Soalnya dia belum terdaftar hukum. iya. Tidak diakui.
Betul. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu siapa yang mendaftarkan pertama itulah pemiliknya ya. Jadi ayam geprek Unila misalnya belum mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, dia belum punya hak kekayaan intelektual itu. Jadi semua persyaratan itu harus kita daftarkan untuk Indonesia ya di Kementerian Hukum dan HAM. Berbayar, bisa online, bisa langsung ke bagian sub pendaftaran hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebagus apapun kalau belum terdaftar, belum bisa dikatakan dia menjadi pemilik hak cipta tersebut. Sama dengan misalnya aplikasi Gojek misalnya, kalau dia belum mendaftarkan, belum bisa dikatakan dia pemilik. Si pencipta ya, si pencipta aplikasinya, bukan perusahaannya. Pencipta orang yang menciptakan aplikasi untuk pelaksanaan transportasi online itu adalah pemiliknya. Sepanjang dia mendaftarkan pertama. Kalau dia belum mendaftarkan berarti dia masih belum menjadi pemilik. Kira-kira sampai di situ. Clear nggak? Yang lainnya kan sudah pinter semua ya. Priscilla, apalagi pinter ya Priscilla ya. Lulus tercepat ya Priscilla. Enggak, Bu. Iya, ada Holvi Alda ya. Jadi begitu kalau bicara hak cipta itu, hak kekayaan intelektual itu harus dipisahkan, ada dua, yang namanya copyright, yang namanya industrial right. Industrial right ini sangat luas. Termasuk tadi bumbu ayam geprek, logo, memperbanyak lagu tanpa izin, mengaku-ngaku lukisan kita padahal lukisan orang. Ya, ada 3 kemungkinan sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Yang pertama pidana, yang kedua denda, yang ketiga adalah ganti kerugian dari hukum perdata berdasarkan 1365 BW, melakukan perbuatan melawan hukum. Kita cuma berlima ya pesertanya? Berlima apa berenam? Mutia, Priscilla, Holvi Alda, yang 2 siapa lagi? Jangan lupa absen ya. Kita pindah ke slide. Saya tidak detail ya, karena kita sudah di tataran S2, Anda semua sudah lulus S1. Nah ini dia, kalau kita sudah punya sertifikatnya seumur hidup, tambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Panjang benar ya. Apa iya? Iya, tetapi yang baru dibatasi hanya 30 tahun. Nah, ini gambarnya. Ya, ini yang gambar apel digigit ini juga merek industri Right, ya. Di dalam merek dagang. Ini juga Adobe ini berhubungan dengan apa? Membuka aplikasi PDF ya. Apa gambar? Membuka aplikasi gambar di dalam bentuk PDF. Yaitu ada fotografi, sinematografi, database. Banyak contohnya ya. Ya, ini tidak melindungi kepada ide atau konsep hal yang belum diaplikasikan. Jadi kalau masih berhayal-hayal, masih beride-ide, tidak disegerakan untuk mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM, berarti dia belum bisa dilindungi. Oleh karena itu, jangan sembarang mengeluarkan ide
kepada masyarakat, kepada kawan, karena ide kita bisa dilibas, langsung dituangkan seseorang di dalam fisiknya, kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kita gigit jari. Kemudian tentang fakta, informasi akan sejarah, ilmiah, biografi, atau berita. Ini nggak bisa dilindungi. Kalau baru berupa informasi ya, tapi kalau sudah berbentuk fakta, bisa dilindungi. Frase, slogan, atau judul. Ada negara yang bisa melindungi dan ada yang tidak. Di Indonesia kira-kira slogan bisa dilindungi nggak? Bisa nggak dilindungi? Slogan itu apa sih contohnya? Apa contohnya slogan? Ada iklan yang sangat terkenal. Indomie seleraku. Bisa nggak dilindungi? Senyum si Presilia ini. Ayo Presil, bisa nggak dilindungi? Dulu ada artis namanya siapa ya, lupa saja, artis zaman dulu. Dia mendaftarkan slogan terkenal dengan slogan pusing gitu. Dia daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, karena ini ada catatannya. Ada negara yang bisa melindungi dan ada yang tidak. Indonesia termasuk yang bisa melindungi. Si artis itu saya lupa namanya. Dia mendaftarkan slogan dengan jenis pusing tadi, sub kata-kata pusing, tapi ekspresinya memang luar biasa ya karena dia artis. Dilindungi sepanjang dia mendaftarkan slogan tersebut. Ya kalau dia tidak didaftarkan, tentu tidak dilindungi. Karya seni buatan pemerintah. Loh, kok karya seni buatan pemerintah nggak dilindungi? Kenapa? Kenapa? Disebutkan karya seni yang bertujuan memenuhi sosialisasi suatu pesan dari pemerintah pusat tidak melindungi, tidak dilindungi. Apa logikanya? Karena tujuannya tentu sosialisasi ya. Kalau sosialisasi bukan bagian daripada hak kekayaan intelektual. Prinsip dari hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi hak privasi setiap orang. Ya, jadi kalau dia milik pemerintah, itu merupakan kewajiban dari pemerintah untuk mensosialisasikan slogan-slogan mereka. Misalnya melalui BKKBN dengan slogan 2 anak cukup, 1 istri cukup misalnya. Itu merupakan bagian dari kinerja pemerintah yang memang tidak harus dilindungi karena dia otomatis kalau milik pemerintah dia terlindungi secara eksplisit dan implisit ya. Kemudian yang berikutnya, ini maaf nomornya lompat-lompat ya, 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang berikutnya ini karya seni terapan. Karya seni yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selalu terkait dengan reproduksi, bersifat praktis, bentuk menyesuaikan fungsi, tidak dilindungi. Kenapa? Kenapa coba? Apa artinya? Karya seni yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selalu terkait dengan reproduksi, bersifat praktis, bentuk menyesuaikan fungsi. Apa kira-kira artinya? Ayo. Ini sudah pada lulus S1, ayo udah pinter-pinter semua. Nabila, tadi ada Nabila ya. Mana Nabila? Halo Nabila. Apa kira-kira yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 itu karya seni terapan yang tidak dilindungi. Selalu terkait dengan reproduksi.
Kira-kira ini reproduksi barang industri atau reproduksi berhubungan dengan kehidupan, dengan orang, terkait dengan reproduksi. Karya seni yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selalu terkait dengan reproduksi, bersifat praktis, bentuk menyesuaikan fungsi. Ayo, come on. Apa misalnya? Seni arsitektur masuk nggak, Bu? Bisa. Tapi seni arsitektur ini dalam rangka Bangunan, ya, bangunannya gedung, tempat ibadah gitu. Pembangunan jalan tol untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dia karya seni tentu saja. Yang berhubungan dengan karya seni. Tarian, lagu, karya seni kan bisa juga lagu ya. Yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, selalu terkait dengan reproduksi. Kalau Anda nonton TV berbayar, seringkali muncul gambar iklan Malaysia, The Real Asia tulisannya, bukan Indonesia. Jadi Asia itu nyata-nyata cuma Malaysia. Nah itu ada iklan. Hal-hal seperti itu yang tidak dilindungi. Misalnya Indonesia menampilkan tarian Bali di gambar Indonesia, lupa saya. Tarian Bali, tapi yang memproduksi sebuah stasiun TV. Menunjukkan bahwa inilah real Indonesia. Tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Kenapa? Kenapa dia tidak dilindungi? Kira-kira. Karena dia otomatis kita dilindungi oleh negara tari Bali itu. Ini kan yang bersifat hak pribadi, hak kekayaan intelektual ini berhubungan dengan hak eksklusif perseorangan atau beberapa orang. Jadi ketika itu negara yang memproduksi, memang sudah seharusnya dia secara otomatis terlindungi. Tidak perlu mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, secara otomatis tari Bali itu sudah dilindungi. Ya apa? Ya. Dia sudah menjadi milik negara, bagian dari kultur yang dilindungi oleh negara. Tidak cuma tari Bali, semua bentuk kebudayaan dilindungi oleh negara. Mau tari Bali, mau tari apa yang dari Medan, tari Batak, tari Melayu, semua otomatis dilindungi. Jadi logikanya hak kekayaan intelektual ini diberikan kepada perorangan atau kelompok orang, bukan kepada segala sesuatu bentuk karya seni yang milik masyarakat luas, secara kultur milik masyarakat Indonesia. Dia sudah otomatis dilindungi ya, tanpa pendaftaran dia sudah dilindungi. Paham ya bedanya? Jadi intinya kembali lagi hak kekayaan intelektual itu hak yang melekat pada perseorangan atau kelompok orang dan yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, dia sebagai pendaftar pertamanya. Oke? Ini hak moral yang melekat, ya. Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan. Hak untuk mencantumkan nama pencipta, nama samaran pencipta, kemudian hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat, kepatutan ya. Ya. Ciptaan walaupun telah dialihkan tidak boleh diubah. Substansi, judul, anak judul, pencantuman, perubahan nama atau nama samaran, dan seterusnya. Informasi elektronik tidak boleh ditiadakan atau diubah.
Jadi dari sertifikat hak kekayaan intelektual yang kita terima, ada hak moral di dalamnya. Ya, selain itu ada hak ekonomi juga. Kadang-kadang yang sering disimpangi adalah hak atas rekaman suara, lagu, itu yang paling sering dibajak ya, paling sering dibajak. Membuat, memperbanyak, menyiarkan tanpa izin dari pencipta adalah sebuah tindak pidana ya. Ini kemudian deklaratif, hak timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan atau terwujud dalam bentuk nyata. Jadi kalau baru ide itu belum berbentuk nyata, baru gagasan belum berbentuk nyata. Tetapi kalau dia sudah terwujud bahwa sesuatu benda itu sudah berwujud dan didaftarkan, maka itu adalah milik si pencipta. Hati-hati kita. Jadi kehidupan kita sehari-hari sering kita menemuin tas dengan merek-merek tertentu dengan harga yang 400.000, 300.000, ternyata itu adalah tiruan. Apa namanya? Banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cuma tas, ada sepatu, ada baju, ada macam-macam. Apalagi kalau perempuan, yang berhubungan dengan perempuan sangat banyak. Ternyata yang kita pakai adalah tiruannya. Pendaftaran tidak menimbulkan hak cipta. Untuk mengetahui siapa pencipta hanya dapat diketahui melalui suatu pembuktian ya. Pembuktiannya di pengadilan tentu saja. Ya. Dipelajari sendiri ya. Ini jangka waktu perlindungan hak cipta. Tadi sudah dibahas ya 50, kemudian 30 kalau sertifikat hak cipta itu untuk karya ilmiah berlaku 30 tahun. 30 tahun terhitung sejak sertifikat keluar. Ya, ini berbeda lagi. Sepanjang hidup plus 50 tahun, sepanjang hidup plus 70 tahun terhitung dari pertama kali dipublikasikan. Ayo, mengapa mendaftarkan hak cipta? Mengapa kita mendaftarkan hak cipta? Untuk mendapatkan perlindungan hukum, Bu. Iya, atas negara hukum, atas suatu eksklusif yang kita miliki atau hak privat yang kita miliki. Atas karya cipta yang kita miliki. Kalau misalnya hak cipta kita tidak didaftarkan, apakah kita masih punya hak itu? Untuk Indonesia ya, case-nya Indonesia dulu. Tidak, kita tidak bisa mengatakan itu milik kita. Ayam geprek ada di mana-mana, ada kalau kita buka internet ada di mana-mana ayam geprek itu. Tetapi yang mana yang memiliki hak kekayaan intelektual? Kita harus susuri dulu yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu yang mana gitu ya. Sehingga tidak muncul karena dia ngetop ayam geprek Bensu meniru yang aslinya ya. Ternyata kalah di pengadilan.
Nah, ini dia keuntungan finansial. Ya, ini gambarnya kurang lebih mirip ya. Royalti albumnya. Tetapi itu untuk negara maju, untuk negara Indonesia kayaknya belum dilaksanakan ya. Sudah dilaksanakan dengan ketat tapi tidak menyeluruh. Masih insidental. Misalnya kasus rumah karaoke miliknya siapa yang penyanyi dangdut itu? Inul, Bu. Ya, Inul. Invis. Itu Inul pernah digugat oleh pencipta lagu apa gitu, berkasus juga. Nah, itu. Di Indonesia tidak apa ya? Tidak sespektakuler Amerika. Karena mereka memang negara maju sehingga penghormatan terhadap hak cipta itu luar biasa. Mudah-mudahan negara kita akan mengikuti dalam hal penghargaan terhadap hak cipta itu ya. Suatu saat mungkin di zaman Anda kelak menjadi pejabat ya. Ya, ini pengakuan apresiasi seninya. Ini ya. Banyak ini. Ini yang penting itu prestisnya. Selain dapat duit juga prestis ya. Prestis nggak bisa dimakan, tapi tidak ada nilai ekonomi kalau tidak ada prestis. Sebaliknya juga tidak ada prestis tanpa nilai ekonomi. Ya, ini sangat terkenal lagu Bengawan Solo. Akhirnya dia Mbah Gesang merupakan diakui sebagai pencipta lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo, Jembatan Merah, ini sangat populer. Tetapi perjuangannya cukup berat juga untuk mendapatkan pengakuan. Ya, masih ragu nggak untuk mendaftarkan? Skripsinya waktu S1 kalau merasa yakin itu bersih, karya kita sendiri, boleh Anda daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Iya, Anda mendapatkan sertifikat itu sebuah prestis. Monggo daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, tapi jangan berharap Anda begitu mendaftarkan langsung keluar sertifikatnya. Agak lama kalau mendaftarnya online, kecuali Anda pergi ke sana sendiri. Itu menjadi hak Anda, hak kekayaan intelektual Anda. Ketika saya misalnya mengutip tinjauan pustaka dari tulisannya Presil, maka saya harus menghormati dengan mengikuti peraturan dalam perundang-undangan. Pertama, saya harus menyebutkan namanya. Kedua, saya harus memberi royalti kepada Presil sebagai pemilik dari tipus bab 2-nya dari skripsinya. Begitu ya. Jangan ragu-ragu ketika tesis Anda merasa tesisnya milik kita sendiri, bersih dari plagiat, silakan mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sebuah prestis kalau Anda mendapatkan sertifikat itu, insya Allah untuk menjadi dosen Anda sudah punya kebanggaan bahwa Anda punya sertifikat HKI. Ya. Tidak berlama-lama, semua materi sudah bisa dipelajari sendiri, tinggal memainkan jari-jari tangan, membuka di Google, semua akan ketemu ya. Sampai di sini saja. Silakan absen di Fiklas maupun di Siakadu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Maaf lahir batin ya.
Nabila Rosa. Oke, see you next time.